Saya waktu Berarti masuk tidak dikontrol seminari ya? tidak dikontrol. Saya waktu itu ya, waktu SMP saya merasa saya kurang enjoy ya, istilahnya kurang merasa tertekan begitu. Bapak saya ya, dia dia punya cara mendidik, mencintai itu waktu itu saya alami sebagai hal yang mengekang begitu, hal yang Berat ya, yang berat. Diakon. Jadi saya ulang dengan saya masuk seminari saya Bisa jauh terlepas dari lah. kalau saya terlepas saya bisa bebas. Halo guys, kembali lagi bersama kita di XZ Podcast Expose Sobek Dia. Kam kabar bagaimana semua? Semoga kam sehat-sehat saja. Yo, kamu harus sehat-sehat dalam keadaan seperti ini juga. Ya, betul sekali. Oke, mungkin kamu dua juga baru lihat Tom 2, jadi Tom 2 tuh mau kenalan dulu. Toh? Ya. Nama saya Eko Jujanan, saya biasa dipanggil Eko. Nama saya Gui Parinding, biasa dipanggil Gui. Oke, Ya. hari ini tuh Tom akan sendiri. Tom akan ada tamu spesial, Spesial. sangat spesial. Penasaran? Pastilah, pasti penasaran tuh. Oke, kita panggil aja kah? Oke, boleh. Diakon Diakon Alen. Oke. Halo Diakon. Halo. Selamat datang. Halo Diakon, selamat datang di podcast kita nih. Bagaimana kabarnya Diakon? Oke, baik-baik, gue baik-baik. Puji ya, Tuhan, ya. baik-baik, Puji Eko. Tuhan, puji Tuhan. Oke. Oh iya Diakon, sebelum Ya. itu kita selamat hari Minggu dulu. Oke, selamat Ya, hari Minggu. Kami Oke. berdua senang karena Diakon mau. Berkumpul, bergabung bersama kita di podcast Oke, hari saya ini. juga senang sekali bisa ada di sini. Jadi kan mungkin juga baru dengar kata nama Diakon Alen. Oke, Diakon perkenalkan diri dulu. Oh, perkenalkan diri. Oke. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Alen Ngantung, biasa dipanggil dengan Alen. Saya berasal dari suku Minahasa. Saya sendiri anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tua saya masih ada. Masih ada. Puji Mereka ada di kampung semuanya. Bapak bekerja sebagai petani dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Adik saya yang pertama perempuan sekarang sudah lulus kuliah dan sementara mencari pekerjaan, dan yang bungsu sekarang masih berkuliah. Oke, mungkin itu saja dulu ya perkenalan Oke, saya. Terima siap. kasih. Jadi hari ini tuh Diakon akan bersama dengan kita sharing-sharing tentang pengalaman panggilan Diakon. Iya, betul Oke. sekali, betul. Pengalaman. Diakon, saya mau tanya dulu. Kapan pertama kalinya Diakon Ya, pertama merasa kali. terpanggil bahwa itu adalah panggilan Diakon untuk menjadi seorang pastor? Oke, terima kasih Gui. Pertama kali ya. Ya. Pertama kali kalau mau saya ingat, sebenarnya saya kurang ingat sih tepatnya kapan saya merasa terpanggil. Wah, Tapi kalau mungkin diperkirakan waktu mulai SD ya, mulai saya mulai aktif di kegiatan misidinari itu saya mulai tertarik lihat pastor yang pimpin misa. Saya mulai suka dengan itu. Lalu waktu SMP muncul seperti keinginan kecil untuk menjadi pastor. Tapi memang jujur waktu awal-awal sampai saya akhirnya masuk seminari itu saya belum bisa yakin dengan bahwa saya akan nanti menjadi pastor atau bagaimana ke depan, itu saya belum yakin. Hanya ada keinginan kecil saja. Berarti iya, hanya keinginan ya. Iya, keinginan kecil Iya. gue. Mungkin seperti itu dulu awal ketertarikan saya jadi awal tertarik. pastor di Iya. sini. Jadi ya, tapi karena kan Diakon punya niat Ya. memang yang mau juga karena melihat dari pastor yang Dari memimpin pastor ibadah. waktu itu. Terus bagaimana nih respon orang tua saat mengetahui Diakon mau menjadi pastor? Respon orang tua. Nah, saya ingat pertama kali saya masuk seminari itu setelah saya lulus SMP ya. Jadi waktu lulus SMP, sebelum lulus itu, waktu itu ada pendaftaran di seminari Kakaskasen, dan waktu itu saya di asrama, dan waktu itu saya nak mengkomunikasikan itu dengan saya punya orang tua bahwa saya Wah, mau mendaftar di jadi seminari. tidak komunikasi. Tidak komunikasi waktu itu. Orang tua tidak tahu, lalu saya di asrama, saya mendaftar, dan kebetulan ada teman-teman yang masuk di sana dan mau ikut mendaftar juga, dan akhirnya kami mengikuti tes. Nanti setelah pulang tes baru saya bilang ke orang tua bahwa saya masuk seminari. Respon waktu itu sih orang tua kaget sih pertama dengar saya sudah mendaftar, sudah ikut tes, dan
kemudian akhirnya saya lulus dan akhirnya masuk seminari. Sebenarnya respon dari orang tua awal itu terutama sempat ada semacam pertentangan kecil di Wow. dalam keluarga begitu. Jadi dari pihak mama saya sangat merestui, istilahnya sangat mendukung saya untuk masuk seminari. Tapi waktu itu dari pihak papa sebenarnya tidak setuju saya masuk seminari. Berarti Bapak yang nggak setuju. Bapak tidak setuju. Jadi alasan bapak sebenarnya waktu itu dia bilang kalau saya masuk seminari nanti dia hilang kontrol terhadap saya, kan berada jauh dari dia di rumah saya di asrama. Jadi saya hilang kontrol begitu. Jadi sebenarnya alasan bapak bilang dia kurang setuju. Tapi akhirnya saya akhirnya masuk seminari. Dan ada satu pengalaman yang menarik, saya masuk seminari dengan satu syarat dari bapak saya. Bapak bilang satu syarat. Bapak buat syarat. Ada satu syarat. Apa tuh syaratnya itu Diakon? Dia bilang, Alan kau masuk seminari, tapi kau mesti waktu itu minimal jangan sampai berat badan turun, stabil atau naik begitu. Syaratnya jadi Berat badan. Jadi waktu saya memang kurus sekali. Kurus sekali, dan bapak saya sangat prihatin lihat saya punya keadaan, dan dia bilang mungkin kalau kamu nanti masuk seminari dan nanti berat badan turun itu kamu keluar saja. Perjalanannya memang berat badan saya turun masuk seminari. Lalu? Tapi akhirnya saya waktu itu ya saya bilang saya mau lanjut. Bapak bilang saya keluar saja, saya bilang saya mau lanjut saja. Jadi begitu ceritanya reaksi orang tua ya. Terus perasaan Diakon pada saat sudah masuk seminari itu apa Diakon? Perasaan sebenarnya yang saya rasa waktu itu sebenarnya saya rasa senang sekali. Alasan saya senang sekali itu sebenarnya karena saya waktu itu bisa sebenarnya jauh dari bapak saya waktu itu. Jadi sebenarnya saya waktu Berarti masuk tidak dikontrol seminari tidak dikontrol. Saya waktu itu ya, waktu SMP saya merasa saya kurang enjoy ya, istilahnya kurang merasa tertekan begitu. Bapak saya ya dia punya cara mendidik, mencintai itu waktu itu saya alami sebagai hal yang mengkekang begitu, hal yang berat ya, yang berat. Jadi saya bilang dengan saya masuk seminari saya jauh dari kalau saya terlepas, saya bisa bebas. Itu yang perasaan pertama. Dan ketika menjalani masa-masa seminari memang saya senang di seminari yang di mana ketika saya masuk asrama, di sana saya belajar tentang kemandirian, saya belajar tentang bisa mandiri dalam belajar, saya bisa banyak pengetahuan, punya teman-teman juga. Itu yang intinya akhirnya ketika menjalani saya menikmati juga masa-masa di seminari. Ya, itu luar biasa ya, karena dari bapak ya. Dari bapak, iya. Yang memang kurang setuju, tapi Diakon berniat untuk lanjut saja. Tetap ingin lanjut bebas gitu. dari bapak. Terus kan Diakon sudah masuk seminari. Iya, sudah masuk seminari. Baru kenapa SMA Diakon terutama. memilih tarekat MSC nih? Memilih tarekat MSC. Oh, oke, itu ada ceritanya. Jadi begini, jadi waktu saya sudah kelas 4 itu kami kan harus memilih mau masuk mana. Itu waktu saya berpikir saya ingin jadi pastor saja waktu itu ya. Saya ingin jadi pastor. Saya tidak peduli mau jadi projo kah, mau jadi MSC, mau jadi apa. Waktu itu saya pikir bagi saya jadi pastor tarekat apapun atau jadi projo itu sama saja. Intinya jadi pastor. Jadi itu saya bilang oke, saya intinya mau jadi pastor. Jadi mana-mana saja saya rasa cocok gitu. Saya rasa. Tapi waktu itu memang beberapa hal yang akhirnya buat saya keputusan memilih untuk jadi MSC itu ada beberapa hal. Yang pertama waktu itu waktu saya seminari ada sosok pastor pembina kami, pengajar, Pastor Albertus Smith, MSC yang seorang misionaris dari Belanda. Nah, cara hidupnya bagi saya menginspirasi, dan bagi saya ingin masuk MSC lihat sosoknya yang inspiratif begitu. Lalu yang kedua, alasan kedua sebenarnya waktu itu sebenarnya yang lebih mendasar dari yang pertama itu, saya pilih MSC karena ketika saya kelas 4 di seminari, itu saya bercermin, saya melihat saya punya diri dan saya menemukan saya yang waktu itu sangat banyak sekali kelemahan dan keterbatasan. Jadi keterbatasan yang saya maksud itu, jadi waktu itu saya pemalu, sangat pemalu, betul, sungguh-sungguh sangat pemalu. Tapi saya sangat tidak. Sekarang tidak. Sekarang masih juga. Masih tapi ke depannya enggak ya, harus enggak. Semoga enggak. Ya.
Masih ada rasa malu ya, saya berjuang juga itu pengolahan sepanjang hidup lah. Lalu yang kedua waktu itu kurang percaya diri, minder dan apa, banyak hal lah yang buat saya, waktu itu menganggap diri saya, banyak kekurangan lah. Dan waktu itu, saya dengar di tarekat MIC waktu itu katanya ada yang namanya pembinaan kepribadian di bagian awal-awal sebelum kita lanjut ke pembinaan khusus untuk jadi calon imam lah. Nah, saya mendengar pembinaan kepribadian itu bagi saya menarik begitu. Jadi, saya waktu itu berharap dengan saya masuk MIC, saya bisa mengolah saya punya pribadi, saya bisa mengolah saya punya pengalaman-pengalaman masa lalu, Iya, pengalaman-pengalaman iya. luka, saya mengolah saya punya kepribadian sehingga saya punya harapan ke depan ketika saya melewati pembinaan itu, saya bisa jadi lebih baik dari waktu itu. Dan itu yang buat saya akhirnya memilih masuk MIC. Saya dengar MIC, padahal waktu itu saya dengar MIC nanti bertugas di tempat-tempat yang jauh dari Di orang tua, pedalaman ya. di pedalaman. Waktu itu saya sempat pikir, aduh nanti masuk MIC jauh lagi dari keluarga. Tapi waktu itu saya punya kerinduan saja ingin mengolah diri dan akhirnya saya putuskan untuk masuk MIC. Begitu. Wah. Itu Biasa alasan. sekali. Iya, iya. Oke. Bagaimana nih setelah diakon saat mau mendengar mau bertugas di Paroki Kristus Selamat Kota Raja setelah Perasaannya menerima diakon setelah Perasaan mendengar saya berita ketemu. kalau Iya. diakon akan di Kota Raja. Saya mendengarkan, saya bertugas di Kota Raja itu ketika saya menerima mengikuti upacara tabisan diakon dan di bagian akhir diumumkan bahwa saya akan bertugas di Kota Raja. Bagi saya memang waktu itu, rasanya waktu itu biasa-biasa saja sih karena saya pikir waktu itu saya belum tahu tentang Kota Raja, ya Belum cuma tahu sama dengar-dengar sekali. saja. Tentang Jayapura juga belum Heeh, tahu. cuma dengar-dengar ya cerita di Kota Raja itu begini. Nah, itu tapi kan alaminya bagaimana saya belum tahu tapi waktu itu akhirnya saya bilang, yang saya rasa, tapi saya rasa satu semangat karena akhirnya saya bisa menyelesaikan saya punya masa-masa pembinaan di tempat formal, di tempat, pembinaan di mana kami dibina secara khusus. Ini saat saya bisa turun dengan umat dan itu bagi Iya, saya luar biasa lah, bisa turun dengan umat. Jadi ya di situ dia kan belum mengetahui Saya belum tahu tentang mengetahui Paroki Kota Raja Iya, itu belum seperti bagaimana. belum tahu sama Diakon sekali. di sini Oke, sudah oke. berapa bulan? Di sini, semenjak kedatangan tanggal 13 Juli berarti sudah hampir menjelang Dua. bulan kedua ya. Bulan kedua saya. sudah 2 bulan ya, lumayan lah Lumayan lah. yang baru tiba. Kan ini kan sudah masuk 2 bulan ya diakon 2 bulannya, di ya, betul. Paroki Kota Raja toh. Jadi harapan diakon untuk Paroki Kota Raja itu apa? Harapan saya untuk paroki, ya semoga, pertama kehadiran saya selama tahun diakonal ini bisa menjadi untuk saya pribadi pertama bisa menjadi momen saya belajar banyak hal dan kesempatan saya belajar banyak hal itu saya bisa berbuat, hal-hal kecil yang saya miliki untuk Amin, gereja amin. di sini, untuk gereja Kota Raja. Saya bisa belajar bagaimana melayani umat, saya bisa belajar tentang bagaimana hadir bersama dengan umat dan, membangun gereja di sini bersama-sama. Iya. Tapi Itu. ya karena sayangnya kita lagi Corona. Iya, masih corona jadi memang. Jadi masih online. jadinya Masih online. jadinya dia kan belum melihat umat-umat ya. Iya, saya sampai sekarang ya Ketemu dengan belum umat semua. berjumpa dengan umat. Iya. Mereka saja Iya. yang beberapa orang datang di Iya, betul. pastoran yang akhirnya ketemu dengan saya. Iya, betul itu betul. Nah, kan di sini diakon sudah 2 bulan di Sudah sini 2 bulan, ya. dan juga sudah berkenalan nih dengan orang muda Katolik Paroki Kristus Selamat Kota Raja. Khusus untuk kita, diakon Khusus untuk punya pesan apa nih Untuk warga orang muda? Kota Raja? Orang muda muda, Kota oh. Raja. Pesan-pesan untuk orang muda ya. Oke, baik untuk orang muda dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kota Raja, semoga kalian mengisi masa muda kalian dengan hal-hal yang positif. Manfaatkanlah waktu-waktu yang ada dengan hal-hal yang baik, yang berguna. Ini kesempatan bagi kalian untuk memberi diri untuk keluarga, untuk gereja, tapi juga untuk masyarakat. Mungkin itu saja pesan-pesan saya untuk orang muda Oke, Katolik. Terima itu kasih, pesan yang Diakon. sangat mendalam Iya, dari sangat hati mendalam diakon. sekali.
Semoga semua orang muda Katolik Kota Raja bisa datang. bisa merasakan, bisa mengambil Hikmah. hikmat dari apa yang diakon sudah bilang. Iya, Iya. betul itu betul. Semoga Amin. bisa bertemu juga dengan diakon yang Ya. lainnya. Sampai kalau sudah offline kita bisa ketemu. Iya, betul itu betul. Oke, terima Ya. kasih Diakon untuk sharing-sharingnya. Oke, terima Diakon punya kasih. sharing ini mengesankan sekali. Oh, mengesankan. Betul sekali, syukur. betul. Kami sangat senang karena diakon mau Hadir datang, bersama. Ya. mau datang ke podcast kami sangat senang sekali. Senang sekali. Ya, mungkin di situ saja dulu sharing-sharingnya dengan diakon. Kami di sini mau pamit undur diri nih guys. Ya, jangan lupa kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan 3M, Betul. menggunakan masker saat berada di luar, menjaga jarak dan mencuci tangan. Betul Terus kan sekali. ini lagi masa PPKM Iya, toh, PPKM jadi level 4. Iya, level 4 lagi. Untuk kami yang tidak ada kepentingan di luar itu di rumah saja, tidak Iya. usah kemana-mana. Betul, di rumah saja. Terus jangan lupa juga kita harus vaksin. Ya, Vaksin betul, itu sangat wajib. Jangan Betul. lupa. Sudah divaksin? Saya sudah 2 kali. Saya baru 1. Oh, baru 1 ya? Nanti Saya tunggu sudah yang dua. keduanya. Iya. Kalau diakon sudah kedua. Sudah. Oh, sudah 2 juga, bagus. Luar biasa. Ya. Dan jangan lupa juga semua untuk follow akun sosmed kita, Instagram OMK Kota Raja, nanti bawah akan ini. ditunjuk di bawah ini, dan semua sosmed dari OMK Kota Raja. Semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke kamu teman-teman semua. Share. Kamu harus share, ingat, jangan lupa ya, share Jangan lupa. semua. Pokoknya kamu harus like, comment, subscribe, and share. Betul. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bye-bye. Bye.